tapi kejadiannya malah seperti ini. Oma harus sabar ya. Kalau ngadepin Bu Lisa itu, Oma udah kehilangan kesabaran. Harusnya yang jadi ibunya Putri itu Bu Nawang. Bu Nawang itu orangnya baik dan sopan sekali. Oma, boleh saya nanya? Kalau seandainya tadi Oma nggak ada masalah sama Tante Lisa, semua berjalan lancar, fine-fine aja. Apa mungkin Oma merestui hubungan saya dan juga Putri? Memberi kita restu untuk menikah secepatnya. Sudah pasti Oma nggak setuju, Pangeran. Tujuan Oma nemuin orang tuanya Putri karena Oma ingin minta mereka menasehati Putri supaya bersedia mundur dan menjauhi kamu. Putri sudah jelas nggak bisa memberikan keturunan. Hidup kamu nggak akan bahagia kalau kamu menikah sama Putri. Atau jangan-jangan dari awal tujuan Oma ketemu sama orang tuanya Putri, sama keluarganya Putri, itu bukan untuk ngomongin soal pernikahan, tapi untuk menjauhkan saya dan juga Putri. Apa begitu, Oma? Kita bicara di tempat lain aja, ya, jangan di sini. Oke? Oma pasti akan semakin menentang hubungan saya dan Putri. Apalagi setelah ada kejadian seperti ini sama Tante Lisa. Aku mohon Mama jangan emosi ya, Mama harus tenang. Kalau Mama emosi masalahnya jadi makin panjang. Kamu nyalahin Mama, Put. Putri itu nggak nyalahin kamu, Lis. Tadi kan saya sudah bilang sama kamu, saya nggak perlu ikut ke sini. Tapi kan kamu yang nyuruh saya datang. Seandainya aja saya nggak ikut pertemuan dengan omanya Pangeran, mungkin ceritanya nggak akan kayak gini. Udah Ma, kita nggak perlu saling menyalahkan. Aku cuma minta Mama tenang dan jangan emosi. Ya udahlah, Put. Mama mau pulang aja sekarang. Nanti sampai rumah kalau ada apa-apa sama kamu kasih tau Mama ya. Permisi. Ma. Sekarang masalah jadi makin panjang deh. Karena aku sama Pangeran nyusul ke sini. Padahal Bapak udah ngingetin juga aku untuk nggak datang ke sini. Bapak bisa mengerti perasaan kamu kok, Put. Gak apa-apa. Emangnya kenapa Pangeran? Karena saya yakin betul tujuan Oma ketemu sama Om Raymond, sama Ibu Nawang, sama Tante Lisa itu bukan untuk ngomongin soal pernikahan kita. Apalagi restu. Nggak mungkin. Tujuan Oma pasti mau misahin saya dan juga Putri. Kamu yakin, Pangeran? Soalnya oma kamu sebelum ketemu Lisa, ketemu kami baik-baik aja. Gak ada gelagat mau memisahkan kalian berdua, gak ada. Tapi saya yakin banget, Om. Karena sampai detik ini, Oma masih belum bisa menerima keadaannya Putri. Terlebih lagi sekarang ada sikap Tante Lisa yang seperti itu. Tapi Ibu sama Om Raymond tenang aja. Apapun yang terjadi, saya nggak akan merubah keputusan saya. Saya akan tetap menikah dengan Putri. Soal rencana kamu nanti kita bahas lagi ya, kita pikirin lagi. Tekad saya udah bulat, sayang. Saya akan tetap nikahin kamu. Dan saya berharap kalau Ibu Nawang, Om Raymond, dan juga Tante Lisa mau merestui hubungan kita berdua. Karena saya nggak butuh restu dari Oma. Kalau ibu sama bapak, kita pasti akan merestui apapun yang baik untuk kalian. Apapun yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga aja Lisa sependapat dengan kami berdua.
Aku harap Mama baik-baik aja dan bisa mengendalikan emosinya. Mama pasti ngerasa bersalah banget deh sama aku. Mama telepon aku angkat dulu ya. Halo, Ma? Halo Put, kamu masih sama Pangeran? Iya, aku masih ada di Cafe Mozaik kok, Ma. Kenapa? Aturin jadwal Mama bisa ketemu sama omanya. Buat apa, Ma? Secara pribadi, Mama akan minta maaf sama omanya Pangeran. Supaya omanya Pangeran mau merestui hubungan kamu sama Pangeran. Mama akan lakukan apapun buat kamu demi kebahagiaan kamu dan Pangeran. Mama pengen Mama bisa ngelakuin apa yang bisa dilakuin sama Raymond dan ibu kamu, Put. Jadi Mama harus memperbaiki hubungan Mama dengan omanya Pangeran, ya. Kalian lagi kumpul di sini semuanya? Lagi nggak ada kerjaan? Tadi sebelum Oma masuk, kita bahas kerjaan kok, Ma. Saya hanya mau kasih tahu ke kamu, kalau mulai sekarang, perusahaan bapak kamu itu akan kehilangan akses untuk masuknya. Karena perusahaan papa kamu dalam kuasa saya. Saya tahu kok, Ma. Bahkan saya udah obrolin semuanya ke papa saya. Papa kamu juga tahu. Karena anaknya, sehingga dia kehilangan perusahaannya. Seharusnya kamu menjalankan tugas kamu dengan lebih baik, supaya semuanya ini tidak terjadi. Ya, ada apa, Len? Maaf, kira saya nggak ada Bu Soraya di sini. Urusan saya sudah selesai. Saya mau ngambil berkas, Pak. Cuman nggak apa-apa deh, nanti balik lagi aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini tadi sih saya udah tanda tanganin semuanya. Saya udah coba cek juga satu persatu. Tapi nggak apa-apa, kamu cek lagi aja. Kalau saya ada yang kelewatan, nanti kamu balikin lagi aja. Makasih, Pak. Ya. Ini sih. Terus dulu. Salut banget sama kamu, Jiong. Kamu bisa menjawab dengan tegas semua pertanyaan Bu Soraya. Bokap lu gimana, Ci? Beneran gak apa-apa? Lu tenang aja, Tak. Bokap gua terus berangsur membaik kok keadaannya. Gue udah coba juga ngobrol sama bokap, gue jelasin pelan-pelan supaya dia ngerti. Ya tujuannya supaya dia nggak terpukul lagi, gue nggak mau dia down lagi. Dan ya gue bersyukur punya temen kayak Pangeran. Bokap gue udah dapat penanganan dokter terbaik dari Pangeran. Jujur, Pangeran terus ngebantuin gue kok. Dia bener-bener ngebantuin gue, bantuin keluarga gue walaupun dia harus bertentangan sama Oma. Pangeran memang orang baik. Luar biasa. Nih, dengar kejadian tadi, ada untungnya juga buat kita, tau, Mi. Untung apanya, Pi?
Ya dengan kejadian tadi, Ibu Soraya jadi nggak ada celah untuk memisahin Putri sama Pangeran. Iya juga sih. Ibu Soraya itu kan takut kalau Putri nggak bisa ngasih keturunan buat Pangeran. Dan sekarang ditambah lagi, dia nggak suka sama ibu kandungnya Putri. Tapi kalau menurut Pipi, Ibu Soraya itu terlalu paranoid nih. Sekarang kan zaman udah canggih nih. Masa ngobatin kista aja sekarang nggak bisa? Ya pasti bisa. Tapi Pi, kalau ovarium dua-duanya udah diangkat, emang kemungkinannya jadi besar untuk susah punya keturunan. Mi, sekarang itu udah ada bayi tabung. Dan gak ada yang mustahil zaman sekarang. Udah kamu tenang aja ya.